Jadi buat teman-teman jangan sampai skip video kita ya. Tadi penjelasnya udah sangat lengkap tuh. Jangan sampai ada satu informasi yang tertinggal gitu intinya. Oke. Sebentar mas. Capek ya ternyata. Oke. Oke, nggak apa-apa, santai. Potma. Halo warga PPN, gimana nih teman-teman? Kemarin kalian sudah pada lihat pada episode sebelumnya apa belum? Nah harusnya udah dong. Nah buat kalian teman-teman kalau ada yang belum tahu apa sih Potma PPN itu, kalian bisa baca di deskripsi box kita ya. Jangan lupa. Nah, kemarin kan di episode sebelumnya kita udah bahas nih tentang apa sih organisasi itu, terutama di lingkungannya Himap DDM Profesi Nars. Nah, saat ini di episode kali ini kita bakal bahas tentang kesehatan. Nah kesehatan kan luas banget tuh. Di episode 2 kali ini kita akan bawain pembahasan tentang salah satu penyakit yang banyak terjadi di masyarakat nih. Apa tuh Kak penyakitnya? Nah, pada topik kali ini kita bakal bahas tentang pencegahan diabetes sejak dini. Untuk mempersingkat waktu aja ya, sebelumnya dengan aku Seri. Dan aku Atia. Tentunya kali ini kita tidak berdua aja dong. Ya dong. Kita nih udah bawa salah satu narasumber yang best banget nih. Aku yakin sih dari warga PPN nih udah pada tahu sih sama narasumber kita kali ini. Siapa sih yang nggak kenal gitu? Siapa nih? Nah, tanpa panjang lagi, ini dia narasumber kita kali ini. Halo Mas. Selamat sore. Iya, selamat sore. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Mas ini siapa nih, biar teman-teman biar lebih kenal lagi nih. Padahal seharusnya udah benar kenal ya. Iya. Gitu ya. Oke. Aku Muhammad Iqbal Dani Raditya. Kebetulan aku alumni D4 Keperawatan Gawat Darurat, masuk tahun 2014. Lulusnya tahun 2018. Jadi waktu itu masih diploma 4 ya, masih vokasi ya. Iya. Untuk sekarang kalian ini profesi ya, sudah Iya. udah Udah ya. Sudah ganti label, tapi kita tetap satu naungan. Iya. Ya. Oke. Oke, udah lama ya Mas ternyata jadi alumni. 18 tuh. 2023. Wah, udah berapa tahun? Tahun ya. Udah lama. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukannya Mas Iqbal sendiri itu bekerja atau ada kesibukan lain? Kebetulan emang lagi kerja dan sekarang juga sedang melanjutkan sekolah lagi, profesi nurse gitu. Wah, semangat nih Mas, masih sedang mengejar pendidikannya lagi. Nah kalau boleh tahu nih Mas, Gimana? Mas ini lagi kerja di mana sih prakteknya? Sekarang kebetulan di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya ya, di bagian emergency, yaitu di UGD ya. Iya, wah keren banget nih. Bangga nggak nih punya alumni seperti Mas Iqbal? Bangga dong tentunya. Oke, mungkin udah kenal dia, sih udah kenal semua sih. Mungkin bisa langsung kita ke sesi sharing-sharing gitu ya Mas. Oke. Kalian udah pada nggak sabar ya dengan pembahasan pada podcast kali ini. Nah, kayaknya udah kenal sama narasumber kita juga. Nah, langsung saja ya kita mempersingkat waktu. Gimana nih Mas, menurut Mas Iqbal kan sekarang kayak diabetes itu udah nggak asing ya Mas di lingkungan kita, apalagi di telinga kita gitu. Diabetes sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Oke. Emang gini ya, penyakit diabetes mellitus itu sekarang menjadi penyakit nomor 7 dari 10 di dunia kalau nggak salah, di dunia. Jadi nomor 7 yang paling mematikan ya di dunia. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya itu juga lumayan banyak banget ya, terutama kita ada di Jawa Timur, Surabaya ya, pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya, dengan diabetes
dengan komorbid lain, dengan jantung, dengan hipertensi itu sangat banyak sekali. Diabetes itu adalah tingginya kadar gula di dalam darah ya. Jadi tapi ini bukan semata-mata karena kita atau seseorang makan banyak gula yang akhirnya dia menjadi diabetes ya, bukan seperti itu. Dan juga bukan semata-mata tiba-tiba ada pasien yang cek gula terus nilai atau kadar gulanya di atas Normal. 250 misal ya, atau lebih dari normal ya, Iya. atau kadang normal gitu kan, kadang sampai 350, 400, padahal sebelumnya pasien memang tidak pernah Tidak ada riwayat. punya atau Riwayat, tidak ada iya. riwayat diabetes Diabetes. atau kencing manis gitu kan. Nah tapi kita tidak bisa langsung memvonis atau mendiagnosa ya, dalam artian oh pasti bapak kena diabetes nih ya kan, ibu kena diabetes nih, tidak bisa Hanya gara-gara kadar glukosanya itu waktu dicek lagi naik gitu. gitu kan, lagi tinggi. Iya. Terus pasti pasien akan panik. Iya, ya kan? benar-benar, Mas. For the first time pasti pasien kok Kok saya itu saya nggak ngerasain apa-apa dok gitu kan. Iya. Padahal saya nggak ngerasain apa-apa sus gitu kan. Tuh. Tapi gulanya bapak tinggi gitu. Nah itu kita tidak bisa langsung memvonis atau mendiagnosa ya, oh bapak kena diabetes, tidak. Yes. Jadi ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan, yaitu ada beberapa pemeriksaan meliputi laboratorium dan lain-lain. Biasanya kalau di rumah sakit ya, kalau saya di IGD itu biasanya dokter spesialis penyakit dalamnya akan menyarankan untuk cek laboratorium darah namanya HbA1c. Nah, biasanya dari situ kita akan melihat ya dia tinggi, normal atau prediabetes. Nah, diabetes itu berarti sudah jadi momok ya di Indonesia ini. Sudah jadi penyakit yang marak tuh. Tiba-tiba mungkin akan merasakan pusing, mata kunang-kunang, badan lemas gitu ya, mengeluh, mungkin sering haus atau sering kencing atau sering makan, merasa lapar terus. Nah, biasanya dokter akan curiga, oh mungkin pasien ini atau mungkin ini adalah tanda gejala diabetes mellitus gitu kan. Tapi tidak semata-mata kita langsung bisa mendiagnosa ya. Nah, kita pasti akan cek gula darah dulu. Nah, biasanya kalau kita cek gula darah di IGD, di puskesmas maupun di poli ya, biasanya yang kita cek itu adalah glukosa sewaktu atau gula darah acak. Jadi saat itu langsung kita cek ya. gula darahnya. Mungkin bisa jadi 400 ke atas atau lebih dari normal ya, atau Iya. kadang normal atau kadang malah turun Di bawahnya. gitu kan. Tapi semua itu tergantung dari tubuh pasien masing-masing. Ya, saya pernah dapat pasien itu gula darahnya 600 berapa. Ya, kalau dalam ilmu kesehatan atau dokter sudah bilang oh ini sangat tinggi sekali gitu kan. Tapi pasien tidak merasakan apa-apa. Saya sehat-sehat aja. Berarti pasiennya itu yang tinggi banget itu nggak ada tanda Nggak ada. gejala yang nunjukin dia tuh diabetes ya, Nah, Mas? kalau kita bilang ada tanda gejala, kita tidak bisa tidak bisa gampang percaya ya. Iya. Karena pasien-pasien sekarang ini kadang Ada yang sebenarnya tuh merasakan, Iya, tapi iya, enggak iya, enggak enggak. berani ngomong gitu. akan didiagnosa dia. Iya, benar, gitu. Mas. Jadi lebih untuk menutupi sakitnya. Iya. Itu dia bilang, oh Oh, saya nggak apa-apa. Oke, gitu. Seperti itu sih. Ya mungkin buat teman-teman itu ya nggak apa-apa ya kita cek gitu. Tapi kita tuh juga jangan langsung kayak kayak langsung dengan satu pemeriksaan kan langsung oh saya ternyata kena diabetes nih. Tapi itu ada pemeriksaan lagi yang tadi udah dijelasin nih sama Mas Iqbal. Mungkin bisa di cross check lagi gitu ya Mas, lebih tepatnya. Bener nggak sih saya itu kena diabetes gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu tinggi. Nah ya takutnya Kita ambil pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Iya. benar banget gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung mendiagnosa karena gulanya pasien tersebut 450 ya Iya. atau 500 mungkin kita akan berarti bapak Pasien kena ini, diabetes. iya. Ya, kita tidak bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau terjadinya pada pasien-pasien atau yang berusia lanjut ya, 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kita bisa curiga dia diabetes. Berarti bisa dari faktor usia ya, Mas? Faktor usia, ya jelas ya faktor usia. Faktor usia, karena apa? Kenapa kok bisa faktor usia ya, gitu Iya, kan? iya. Karena tubuh kita banyak sel, banyak organ-organ, ya. Kalau semakin tua, artinya adalah
organ-organ sel yang ada dalam tubuh kita Semakin lama-lama semakin menurun fungsinya. Iya, benar. Dan tidak bisa berfungsi Secara optimal seperti kita waktu optimal, muda. ya, seperti kita Iya. berproduktif seperti yang sekarang. Oke, tadi kalau boleh tahu nih Mas ya, mungkin tadi sempat terlintas di pikiran saya, itu tadi Mas Iqbal sempat bilang kata komorbid ya Mas. Kalau boleh tahu sendiri itu komorbid itu apa ya Mas? Komorbid itu penyakit apa ya, bawaan kalau nggak salah ya. Komorbid itu penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Oh gitu. Penyakit penyerta. Pendamping bukan pengendali. Bisa ya, penyerta bukan pendamping Iya, ya, iya. tapi penyerta. Penyakit penyerta gitu. Dulu itu kalau kita, waktu kita lagi rame-ramenya COVID-19 Oh iya, iya benar-benar Ya. ingat Mas. Dulu itu saat rame-ramenya pasti biasanya yang berkeluhan sedang sampai berat itu Ada pasien-pasien yang komorbidnya. dengan komorbid, Komorbid, entah itu gitu. diabetes, Hipertensi, hipertensi, atau jantung, atau iya. TB paru mungkin ya, Iya benar. gitu. Bisa dikatakan juga komplikasi ya Mas. Ya benar, komplikasi gitu. Buat teman-teman, kan tadi udah dijelasin nih, udah ada 3P ini, ada poliuri, ada polidipsi, sama polifagi ya Mas ya. Nah kalau boleh tahu nih, biar kita itu nggak kayak apa sih itu tadi 3 kata ini yang mungkin asing ya buat Jadi orang-orang. masyarakat awam, Iya. Ya mungkin bisa dijelasin nih Mas, apa itu 3P ini biar lebih paham lagi nih kita. Oke, 3P itu yang pertama adalah poliuri. Iya. Poliuri itu jadi pasien diabetes akan mengalami sering kencing, ya sering bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil. Yang kedua adalah polidipsi, ya dia akan merasakan atau dia akan merasa sering haus. Jadi minum, terus rasanya ingin minum, terus tapi minumnya bukan air putih. Ya, Minum bisa jadi dia manis gitu. kayak pengen minum manis terus, Oh, minum es, gitu. minum manis gitu kan. Sama yang terakhir adalah polifagi. Dia sering merasa lapar. Ya, merasa lapar. Berarti banget. kayak pengen makan, terus Pengen gitu ya Mas makan, bawaannya. pengen makan, pengen nyemil. udah makan ya, Iya. udah makan. Kalau kita orang awam atau kita yang nggak sakit diabetes merasa loh tadi porsinya banyak banget, Iya. gitu Udah kan. Tapi makan kenapa kok Iya. pasiennya Nambah lagi gitu. atau keluarga ya, pasien keluarga kan terheran-heran ya loh. Iya. Tadi udah makan segini, kenapa kok minta makan lagi, tambah lagi, gitu kan. Jadi setiap hari itu kan kita memang mengkonsumsi makanan dan minuman terutama yang mengandung karbohidrat Iya. dan mengandung gula ya. Jadi makanan tersebut yang mengandung karbohidrat Hidrat. masuk ke dalam tubuh kita akan dirubah menjadi energi. Yes. Ya kan, makanya Iya. kita makan, minum itu tujuannya untuk ya supaya Menambah kita punya energi, supaya iya, kita bisa beraktivitas ya. bisa menghadapi kenyataan. Iya, bener ini Mas bener. Yang utama Benar. Nah, jadi tubuh kita itu perlu energi dari makanan tersebut. Ya, Iya. makanya kita nggak boleh makan, bukan nggak boleh ya, tapi kita kalau makan makanan yang kurang ada energinya atau kalorinya kurang, pasti kita akan lemas. Benar, Ya, benar atau Mas. kita mungkin kurang gula, Iya. pasti kita akan lemas. Letih, lesu gitu sih, Mas. Gitu kan. Kemudian makanan karbohidrat yang sudah masuk dalam tubuh kita akan dirubah menjadi glukosa. Oh iya. Ya. Nah, glukosa ini merupakan sumber energi bagi semuanya. Ya, otak akan membutuhkan glukosa, jantung, hati, pokoknya organ di dalam tubuh kita semua pasti akan membutuhkan Glukosa. untuk menjadikannya energi. Gitu ya. Nah, ketika makanan dicerna, ya gula yang terkandung di dalam makanan tersebut akan diubah menjadi glukosa kan tadi ya. Nah, glukosa ini akan didistribusikan atau akan disalurkan melalui darah. Ya, melalui darah. Jadi sebelum masuk ke dalam sel, gula ini akan masuk ke dalam pembuluh darah terlebih dahulu. Oke. Jadi gitu ya. Iya, Nah, iya. kemudian dengan ada bantuan yang namanya insulin. Oh, Nah, insulin. jadi Oke. insulin ini adalah alat transportasi. Ya, kita ibaratkan insulin adalah alat transportasi untuk menyalurkan Glukosa ini. Glukosa ke glukosa seluruh itu ke seluruh sel dalam tubuh untuk dijadikannya energi. Oke. Nah, ya jadi bantuan insulin gula ini akan ditransportasikan ke seluruh sel, ya masuk ke dalam pintu sel, ya. Jadi tadi ya kita bisa ibaratkan gampangnya adalah
insulin itu kunci. Iya. Ya, insulin itu kunci. Nah, kalau kuncinya rusak, ya, atau kuncinya nggak cocok, ya, dia tidak akan bisa, masalah ini. dia tidak akan bisa menembus pintu sel. Iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Tidak akan bisa menembus pintu sel, atau dia tidak akan bisa membuka pintu sel. Pintunya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya glukosa tadi yang harusnya disalurkan ke dalam dalam. sel, ke Dia tubuh, lari. dia tidak bisa Oh, masuk iya. karena kuncinya nggak bisa dibuka. Oke. Ya karena insulinnya rusak. Iya kan? Iya benar. Nggak bisa Nah, nyalur ke seluruh tubuh nggak ya, bisa Mas? nyalur. Akhirnya gula tadi akan menumpuk di darah, darah. dalam pembuluh darah. Itu makanya pasien tersebut mengalami hiperglikemi. Tahu ya hiperglikemi? Oke, Ya, hiperglikemi. kadar glukosa darah Di atas, tinggi. kadar glukosa darah tinggi dalam darah. Seperti itu. Nah, tadi kan Mas Iqbal udah ngejelasin nih tanda dan gejalanya diabetes tuh ada 3. Yang satu ada poliuri, yang kedua ada Polidipsi, dan yang ketiga ada polifagi. Nah, di polifagi sendiri nih Mas, kan bisa dibilang polifagi itu keinginan kita untuk makan terus nih, kayak rasa Makan lapar kita tuh berlebihan gitu. Nah, jika kasus yang terjadi pada orang yang berlebihan berat badan ya, atau orang gemuk, Ya, orang obesitas obes, gitu Mas. itu tuh bisa dibilang dia mengalami tanda gejala penyakit diabetes nggak sih Mas? Oke. Jadi pada kondisi normal ya, tubuh kita itu akan dengan sendirinya menstabilkan kadar glukosa atau kadar gula dalam darah ya, sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan makanan yang akan kita makan, sesuai makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun apabila kita mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula, yang manis-manis ya, seperti es teh manis ya, es krim, permen, camilan-camilan, apalagi waktu lebaran kemarin ya. Iya, makan coklat gitu. Gitu kan. Iya benar-benar. Itu kan pasti akan memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Iya. Nah, lama-kelamaan akan terjadi gangguan penyerapan gangguan penyerapan gula dalam darah. Ya, akhirnya gula tadi akan naik secara signifikan. Jadi sebagai respon akan terjadinya hal tersebut di dalam tubuh kita itu, kita punya organ yang namanya pankreas. Ya, jadi pankreas ini fungsinya adalah memproduksi atau menghasilkan hormon yang namanya insulin tersebut. Ya, karena makanan yang kita makan tadi terlalu banyak masuknya, nah pankreas juga akan mengeluarkan insulin banyak juga. Supaya apa? Supaya untuk mengimbangi kadar gula tadi yang akan masuk, gitu ya. Makanan yang banyak tadi akhirnya menghasilkan alat transportasi tadi ya, yang saya ibaratkan ya, Oh iya benar. menghasilkan insulin. Iya. Jadi makanan masuk banyak, insulin juga keluar banyak, Iya. gitu kan. Sama-sama keluarnya banyak supaya dia menyeimbangkan, gitu kan. Nah, hal ini akan membuat penyerapan gula atau penyerapan glukosa terlalu cepat. Nah, kondisi ini juga yang menyebabkan pasien biasanya rasa ingin makan lagi, lapar terus gitu Kayaknya kan. makan. Terutama makan makanan yang manis ya. Iya benar. Memang saya punya keluarga juga Iya. ya, yang diabetes ya, yang benar-benar didiagnosa diabetes ya. Iya. Jadi ternyata kebiasaan beliau itu setelah minum es teh manis, dia pasti setiap harinya akan seperti itu. Oh, Atau gitu. pagi ya sarapan es teh manis ya, Pakai atau es teh hangat manis, iya, ya. gitu. Nah, nanti dia kalau nggak minum es teh manis nggak seger. Oke. Kayak menjadi kebiasaan gitu ya Mas. Gitu. Akan menjadi kebiasaan. Nah, biasanya pasien-pasien dengan diabetes akan merasakan seperti itu. Oke. Oke, berarti buat kalian yang makannya terlalu banyak nih perlu diwaspadai nih, salah satu tanda. Takutnya nanti tiba-tiba kayak makan terus gitu ya. Jangan-jangan nih bisa diwaspadai dari dulu. Tetap waspada. Nah, kita kan udah bahas di polifagi nih, masih ada 2 tanda lagi nih. Jadi Mas Iqbal bisa tolong dijelasin lebih Oke. lanjut? Tadi kita sudah bahas polifagi ya. Iya, benar, Jadi benar. memang ada 3 tanda ya tadi ya, polifagi, poliuri, dan Sama polidipsi. Nah, nanti tanda-tanda ini akan berkesinambungan. Oke. Dalam artian seperti ini, karena siklus tadi ya, yang makanan yang terlalu banyak masuk dan insulin atau pankreas mengeluarkan hormon insulin terlalu banyak, yang tujuannya untuk menyeimbangkan kadar gula tadi ya,
Nah, akhirnya tubuh kita akan menjadi kurang sensitif terhadap kerja insulin. Ya, Oke. dan demikian mengakibatkan banyak gula yang akan tertinggal di dalam darah. Nah, fenomena ini atau banyak gula yang tertinggal dalam darah ini yang disebut biasanya insulin resistance atau resistensi terhadap insulin. Ya, jadi sel di dalam tubuh kita akan kehilangan sensitivitasnya terhadap insulin atau berkurang sensitivitasnya terhadap kerja insulin. Ya. Oke. Atau juga bisa dibilang pabrik yang menghasilkan insulin, ya pankreas tadi, Iya. ya akan mengalami kelelahan. Oh. Iya kan? Iya. Karena apa? Karena glukosa atau gula makanan yang mengandung gula tadi banyak yang masuk, dia juga akan mengeluarkan insulinnya banyak banget. Iya kan? Iya, benar, Mas. Otak kita nggak akan mau tahu. Iya kan? Iya. Kita harus mengeluarkan insulin terus. Pokoknya dia maunya Pokoknya dia keluar terus. Iya. Nah, semakin dipaksa, lama-kelamaan dia akan kelelahan. Oke. Nah, kelelahan tadi akhirnya insulin yang dikeluarkan tidak bagus atau tidak sesuai Ya, standarnya lah. standarnya Standarnya gitu. Tidak bisa membuka Mengimbangi. pintu tadi kan. Iya. Akhirnya insulinnya jelek. Jadi tidak bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam sel-sel tersebut. Ya, Oke. seperti itu. Oke, berarti insulin ini bisa dibilang sebagai penekan ya, Mas. Bisa dibilang sebagai penekan glukosa darah nih. Benar ya. Nah, jika hal ini berlangsung terus-menerus, ya pankreas pankreas kita tidak dapat bekerja dengan baik, ya tidak bisa bekerja secara optimal, Optimal, ya. Makanya pada zaman dulu itu, ya pasien-pasien dengan diabetes itu biasanya diperiksanya melalui kencing. Oh iya, benar. kan? Iya, benar nih, Mas. Dengar tuh ada kencing manis. Apa itu? Kalau nggak salah saya pernah baca jurnal atau artikel itu, dulu itu dokter meriksa pasien diabetes atau mendiagnosa pasien diabetes dengan mencicipi kencing. Kalau dia manis berarti dia positif Diabetes. mellitus. Seperti itu. Tapi untuk sekarang Udah beda ya, Mas. semakin Berkembangnya berkembang zaman, semakin modern. Jadi kita punya alat-alat untuk mendeteksi pasien Diabetes. dengan diabetes mellitus. Ya, karena itulah biasanya kita orang awam menyebutnya dengan kencing manis. Nah, gula yang berlebih dalam darah itu akan berakhir dalam ginjal kita. Ya, makanya pasien akan sering mengalami buang air kecil. Ini merupakan mekanisme dari tubuh kita untuk mengeluarkan kadar gula yang berlebih tadi. Nah, akhirnya banyak kencing, pasien akan merasa kehausan. Ya kan? Iya, Jadi benar. saling Benar. berkesinambungan ya, Terus, Mas. nah, berkesinambungan. Karena Iya. kencing terus-menerus, pasien akhirnya mengalami Haus, pengen minum terus apalagi gitu. minum Yang manis-manis, yang seger-seger gitu. Benar. Nah, kembali lagi ya Iya. ke polifagi tadi ya, Iya. kita bahas dari awal ya, banyak makan. Ya, Iya, kan? benar, Nah, banyak memang makan. banyak pasien yang bertanya, kenapa ya penderita diabetes kan memiliki kadar gula yang sangat tinggi atau kadar gula yang tinggi? Kenapa kok saya harus makan lagi, gitu kan? Mungkin pasiennya beranggapan gula aku udah banyak. Iya. Harusnya Gitu kan aku kan. ngerem gitu ya. Nggak usah makan. Iya. Kenapa aku jadi pengen makan terus? Kenapa kok rasanya pengen makan terus? Iya. Nah, penderita diabetes itu memiliki kadar gula yang banyak hanya di dalam darah saja. Ya, tadi ya yang saya Iya. jelaskan ya. Jadi dia tidak mendistribusikan Ke dalam- glukosa tadi ke dalam sel, ke dalam Iya. organ-organ seperti otak, jantung, hati dan lain-lain. Ya. Jadi- Jadi dia merasa kayak lapar, pengen makan lagi gitu karena dia numpuknya hanya di Di darah dalam darah aja. saja. Seperti itu. Ya, hal ini tadi ya yang menyebabkan sel atau tubuh kita akan mengalami kekurangan energi, Yes. lemas, Letih, lesu gitu. lesu, gitu kan. Karena memang biasanya sebagian ada respon tubuh kita akan memerintahkan kita untuk tadi ya makan lebih Membangkitkan banyak energi. lagi, gitu kan. Iya. Jadi ya itu tadi karena proses penumpukan kadar gula Kadar dalam gula. darah tersebut. Ya.
udah. Udah. Jadi secara garis besar pengertian polidipsi, poliurin, Poliurin. polifagi ya seperti tadi itu ya. Iya, gimana nih teman-teman? Udah jelas ya. Jadi ada 3P. Ini bisa jadi apa ya? Mungkin bisa jadi pemegang gitu ya Mas, kayak jadi kunci, mungkin bisa jadi pegangan kita biar kita tuh kayak aduh kayaknya aku jangan-jangan aku kena diabetes gitu gara-gara aku sering makan gitu, aku sering kencing, sering haus gitu. Mungkin bisa jadi pemegang nih buat teman-teman biar lebih waspada gitu ya Mas ya, mungkin biar lebih waspada lagi dengan tanda dan gejala yang udah dijelasin tadi. Nah, tadi kan kita udah dijelasin nih sama Mas Iqbal tentang 3P ini. Nah, mungkin itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pegangan nih buat teman-teman biar lebih waspada gitu tentang diabetes itu. Jangan-jangan nanti aku kena diabetes nih gitu. Jangan sampai. Nah, mungkin setelah kita udah tahu tentang pengertiannya, mungkin boleh nggak sih Mas kita tahu juga gitu apa aja sih jenis-jenisnya diabetes itu gitu. Oke. Secara garis besar diabetes mellitus itu ada 2 tipe. Oh, ada 2 tipe nih. Yang pertama tipe 1 dan tipe 2. Oke. Ya, Bu. Biasanya orang awam itu menyebutnya DM basah dan DM kering. Pernah Oke. denger nggak ya? Iya, benar. Iya, Ini teman-teman juga udah pada denger ya tentang Ada itu. beberapa orang awam itu yang menganggap oh ini DM basah, Oke. oh ini DM kering, gitu kan. Mungkin kalau DM basah pasien-pasien melihat karena ada luka, ya basah, terus lukanya nggak sembuh-sembuh, Iya, gitu kan. benar. Kalau DM Lihat kering, fisik gitu ya benar. Mas. Kalau DM kering mungkin kelihatannya dia kurus, pasiennya kurus, gitu kan, mulai turun berat badan, gitu kan. Padahal DM basah dan kering tidak ada, ya. Yang ada hanya DM tipe 1 dan Tipe DM 2. tipe 2, gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa digaris besarkan tadi ya udah dijelasin sama Mas Iqbal kan, mungkin di telinga kita sering dengarnya tuh kayak DM basah sama DM kering nih. Mungkin bisa dilurusin di keluarganya. Kalau sebenarnya tuh nggak ada gitu, nggak ada istilah DM basah dan DM keringnya. Itu ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. tipe 2. Jadi tadi kalau dijelasin nih sama Mas Iqbal, tadi ada 2 jenis, ada 2 tipe dari diabetes ini. Mungkin bisa dilurusin nih ke keluarganya yang sering Yang apa ya? sebelumnya kita taunya cuma DM Basah dan sama DM kering gitu, sebenarnya itu nggak ada gitu. Nah. Adanya itu adalah DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas tentang apa sih DM tipe 1, apa sih DM tipe 2 itu, perbedaannya itu apa kayak gitu. Oke. Boleh dijelasin Mas? Jadi memang ada 2 tipe ya, Yes. DM tipe 1 sama DM tipe Tipe 2. ya. DM tipe 1 itu biasanya dipengaruhi atau biasanya faktor keturunan atau faktor genetik. Ya, biasanya pasien-pasien dengan DM tipe 1 ini pasien-pasien dengan usia remaja, dewasa muda. Kalau di prevalensi yang terjadi ya itu 5 sampai 10% saja. Gitu kan. Nah, biasanya DM tipe 1 ini benar-benar jadi tadi ya saya sebutkan organ yang namanya pankreas yang harusnya dia bisa menghasilkan hormon insulin ya. Ini pankreasnya benar-benar sudah rusak atau defisiensi absolut sel ya. Jadi dia sel beta pankreasnya tidak bisa mengeluarkan hormon insulin. Sudah kewalahan ya Mas. Bukan kewalahan, tapi benar-benar sudah rusak. Iya, karena keturunan ini ya mungkin. Tadi ya. Oke. Nah, biasanya pasien yang seperti ini kita bantu dengan suntik insulin. Pernah dengar suntik insulin? Iya, benar-benar. Berarti dari luar ya Mas. Dari luar. Kita tambahkan insulin melalui suntikan Oke. dari luar. Itu DM tipe 1. Ya. Nah, yang sering terjadi dalam masyarakat ya, Iya, yaitu diabetes mellitus tipe 2. tipe 2. Ya. Nah, DM tipe 2 tadi ya, itu karena faktor gaya hidup. Oke. Ya, ini sekarang relate banget ya Iya, iya. kehidupan sekarang ya, karena banyak Makanan. kita mungkin atau keluarga kita mengkonsumsi makan-makanan yang tinggi gula, Iya, benar. makan makanan junk Junk food ini nih Mas. merokok, Iya. ya mungkin Iya, iya. ada yang suka minuman Oke, keras atau alkohol. Itu kadar gulanya juga Nah, tinggi kan itu ya kadar Mas. gulanya juga tinggi, gitu kan. Nah, tadi kembali ke pengertiannya diabetes tadi ya. Iya. Nah, pankreas ini kan mengeluarkan hormon insulin Yes. tadi. Karena kadar gula yang masuk berlebihan atau yang masuk banyak,
akhirnya pankreas mengeluarkan insulin juga akan banyak, Banyak. supaya Seimbang. Nah, lama-kelamaan pankreas ini akan capek. Ya, dia tidak bisa mengeluarkan insulin dengan Optimal. dengan bagus, dengan baik. Yes. Nah, jadi di insulin itu jadi kayak sensitif, apa sih ya? Saya tadi. Resisten insulin. Nah, iya tadi itu yang saya maksud. Jadi sel-sel dalam tubuh kita ini mengalami kerusakan. Oke. Ya, yang disebut tadi ya resisten insulin. Insulin. Dia sudah tidak bisa menerima insulin karena selnya udah rusak tadi, mungkin merokok, obesitas terutama, ya makan makanan yang berlebihan, makan manis gitu ya makan Mas. manis. Terutama. Itu kayaknya dari teman-teman tuh suka makan manis gitu ya, mungkin bisa ya dikurang-kurangin gitu ya. Mama masih muda nih, jangan banyak-banyak makan yang manis. Nah, sebagai penderita diabetes nih Mas, kadang kan ada yang punya luka yang sampai parah gitu kan Mas. Terus ada yang sampai mau diamputasi. Nah, tapi dari orangnya tuh kayak nggak perlu diamputasi gitu ya. takut gitu. Terus itu gimana sih Mas? Kok bisa? Lukanya nggak sembuh-sembuh gitu ya? Oke, emang biasanya kalau pasien-pasien yang akan diamputasi itu biasanya akan mengalami denial. Apa tuh Mas? Artinya itu denial? dia akan Menolak. menolak. Jadi dia tidak terima kalau akan diamputasi gitu kan. Pasti dia akan berpikir loh, nah kalau diamputasi aku nggak punya kaki, ya aku nggak punya jari, Penolakan gitu ya, penolakan Berarti dalam diri gitu ya. Jadi memang harus ada beberapa pendekatan. Ya, biasanya akan dikonsulkan ke dokter psikolog atau dokter jiwa ya untuk memberikan terapi atau memberikan motivasi supaya dia bisa menerima kalau akan diamputasi. Gitu kan. Karena memang diabetes ini merupakan penyakit yang sangat kompleks, ya, sangat kompleks sekali. Dia bisa komplikasi menyerang kemana aja, ke jantung, ke ginjal, ya kan, ke saraf, ya. Biasanya itu yang sering kita temui, keringgingan, tahu nggak? Kesemutan. Iya nggak sih masih kesemutan. Iya. Polyviral neuropati kalau ya, itu keringgingan. Nah, biasanya pasien-pasien diabetes mengalami seperti itu. Keringgingan. Nah, hati-hati kalau sudah sampai keringgingan atau sampai saraf, itu juga bahaya sekali. Nah, hati-hati ya kalau kalian merasakan keringgingan. Iya, buat teman-teman tiba-tiba kesemutan, jangan-jangan nih, jangan-jangan lagi. Jangan. Ya. Nah, selain itu juga diabetes ini dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan regenerasi pada luka tadi ya. Kenapa nggak sembuh-sembuh itu berarti? Cenderung luka ini akan gampang terinfeksi oleh mikroorganisme. Ya, kenapa bisa terjadi hal demikian? Ya, karena tadi kadar gula yang tinggi dalam darah ya tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Ya, akibatnya luka tadi membutuhkan energi, ya, membutuhkan nutrisi untuk beregenerasi. Akhirnya tidak mendapatkan cukup energi, ya, karena gula tidak dapat masuk ke dalam sel tadi, ya. Dan akhirnya luka tersebut mengalami regenerasi yang lambat, susah sembuh, ya, dan mudah mengalami infeksi, gitu. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, ya, sel-sel tadi akan mengalami kematian jaringan atau selnya akan mati. Nah, ketika selnya banyak yang mati, akhirnya jaringan juga banyak yang mati. Gitu kan. Nah, jika jaringannya mati, jelas akan amputasi. Ya, jaringan mati, nekrosis ya. Iya, benar. Nah, pasti akan diamputasi. Udah nggak ada jalan lain, gitu kan. Kenapa kok emang harus ya diamputasi, gitu kan? Kenapa nggak dibiarin aja jaringannya mati, gitu kan? Nah, ya nggak bisa dong. biasanya pasien-pasien itu akan melontarkan pertanyaan seperti itu. Pembelaan. Iya. Nggak mau, saya nggak mau. Kok harus diamputasi? Kenapa nggak dibiarin aja? Iya, benar. Gitu kan. Nah, ketika pasien tersebut kekeh untuk membiarkan lukanya tidak diamputasi, lama-kelamaan jaringan yang mati ini akan menggerogoti ke atas. Dia akan jadi bisa nyalur gitu ya Mas. bisa nyalur sampingnya ke atas. Nah, akhirnya semakin banyak jaringan yang akan
mati. Oke, jadi gitu teman-teman. Benar. Kenapa kok kita tuh harus diamputasi tuh? Jadi tuh kayak gitu. Itu tuh karena ya buat kepentingan apa ya? Kebaikan gitu guys Iya. mas harusnya. Ya mungkin karena ya kita masih belum bisa menerima gitu. Mungkin ini bisa menjadi apa ya? Bisa jadi iya, Bisa jadi bukan warning sih, mungkin bisa jadi ini loh, apa kayak penjelasan gitu ke orang tuanya atau keluarganya gitu loh. Ya dengan cara ya kita harus benar-benar menjaga Yes, benar. gitu kan, menjaga untuk agar kadar gula dalam darah pasien tersebut tidak boleh naik, tidak boleh Iya. tinggi, ya menjaga imunitas tubuh kita harus sehat terus, sehat selalu gitu kan. Iya, oke gitu guys. Jadi, nah kita kan udah dijelasin nih beberapa tadi. Terus kayak pencegahan apa sih mas yang bisa kita lakukan nih? pastinya kita kan nggak mau nih Mbak, Udah sampai ngalamin kayak gitu ya. Apalagi sampai diamputasi gitu kan, jangan sampai. Serem banget. Nah mungkin apa nih mas, ada tips atau ada pencegahan yang mungkin bisa dikatakan direkomendasikan gitu, yang dianjurkan gitu dari dokter atau dari tenaga kesehatan untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita bicara pencegahan diabetes ya, Iya. pencegahan itu sebenarnya mudah sekali ya, mudah sekali kita lakukan ya, tapi memang yang Pada jadi kenyataannya. musuh Pada kenyataannya. yang jadi musuh adalah diri kita sendiri. Ya nggak sih? Iya benar mas, benar. Karena kita terlena, aku makanlah sembarangan gitu kan, aku makan makan ini gitu kan, tapi kita tidak sadar Bahwa ya, itu bahwa bisa nanti kedepannya akan berdampak buruk bagi tahu Ada tuh kita. Iya, kita nggak akan tahu ntar kedepannya akan seperti apa gitu kan. Kadang ada pasien yang saya selalu olahraga loh, ya setiap hari saya olahraga, menyempatkan olahraga, tapi kenapa ya kok kita bisa saya kena diabetes ya? Iya. Itu ya tadi pasiennya olahraga tapi Pola makan. pola makannya makannya. dia Nah, benar. ya, habis olahraga minum extra jos, Wah, habis olahraga minum Coca-Cola, sama aja sama aja benar. sama aja bohong Iya. gitu kan. Jadi selain kita menjaga pola makan setiap hari ya, kita atur pola makan, boleh kita minum minuman manis atau makan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, gula boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, intinya itu. Nah, karena sebenarnya kalau kita benar-benar ingin hidup sehat ya, kita itu sebenarnya punya perhitungan kalori ya, kalori yang harus kita makan berapa. Nah, sebenarnya ada seperti itu. Tapi karena orang Indonesia ya, dan kita ya umumnya ya, Iya. awam kita kayak awam itu kan kayak makan aja. Iya, yang penting kayaknya masih lapar Apalagi kalau orang tua ya udah makan makan aja gitu. enak udah dihabisin aja gitu. Kalau orang luar negeri ya, dia benar-benar mengatur pola makannya, menghitung kalori yang akan masuk. Memang nggak semua orang Indonesia akan seperti itu. Memang Iya. ada yang benar-benar menghitung Kalori yang akan dia makan, kalori yang akan masuk, seperti itu. Ya dengan di samping kita jaga pola makan, kita harus rajin olahraga. Oke. Olahraga ya seenggaknya 30 menit sampai 1 jam lah setiap hari kalau bisa, gitu kan. Kadang kalau kayak saya gini ya, kerja mungkin kalau sore udah capek, akhirnya malas-malasan. Ya itu adalah musuh. Nah, itu adalah musuh terbesar. Musuh terbesar mengalami musuh terbesar melawan melawan kemalasan tersebut. Benar mas. Nah, itu sangat bahaya sekali. Ya apalagi pasien-pasien atau kita punya keluarga yang usianya di atas 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Udah diwaspadai gitu ya mas ya. Resikonya sangat tinggi sekali. Apalagi cuma makan, Istirahat, tidur gitu. makan, Tidur. Jadi usia lanjut dong loh mas, kita Kayaknya Bener-bener. kayaknya dari kita teman kita ini kayak udah gitu deh mas. sudah lebih Iya. Itu adalah hal yang udah cukup, udah harus dihentikan gitu. Itu udah warning ya. Iya. Kita bener-bener kayak jangan sampai lah ya. Iya.
kita mulai dari muda ini kita harus benar-benar jaga pola makan, jaga istirahat, nggak boleh stres. Stres juga itu termasuk Pemicu. pemicu timbulnya sakit Iya benar. apapun itu. Iya. Ya. Karena apa ya? Semua penyakit yang timbul itu memang ada pengaruhnya dari pikiran, psikis, dari stres. Makanya kita nggak boleh Stres. Ya, ini teman-teman, kita tidak boleh stres. Iya, jangan galau ya. Ya, ini deh jangan galau. Nah, jadi tadi kan udah kita udah tahu niat tuh ya tadi sih dari diri kita sendiri gak sih Mas? Benar. Kalau diri kita itu mau melawan rasa malas, Benar. Poinnya di situ tuh. itu tuh kita bisa menjaga pola makan kita, Pola gaya istirahat. hidup kita, pola istirahatnya kita. Mungkin kita juga bakal terhindar dari penyakit-penyakit yang kayak gini gitu. Nah, kayak gitu guys. Mungkin bisa ditekankan pada diri kita untuk melawan rasa malas pada diri kita. Oke, dari tadi kan kita udah dapat penjelasan nih tentang apa sih diabetes itu, terus ada jenis-jenisnya juga mulai dari tipe 1, tipe 2 serta ya terus gejala-gejalanya. Terus kita tadi juga bahas insulin tuh sebagai kunci ya, Kunci. Terus kita juga udah dikasih tips-tips nih buat pencegahannya diabetes. Nah, oke. Terus tadi apa lagi nih Kak? Itu yang kenapa itu? Kenapa sih harus sampai diamputasi? Bener-bener. Jangan sampai sih tapi Horor banget tuh. Jangan sampai diamputasi. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai skip video kita ya. Tadi Iya. penjelasnya udah sangat lengkap tuh. Jangan sampai ada satu informasi yang tertinggal gitu intinya. Nah, oke, jadi kayaknya udah apa ya? Udah selesai gitu ya pembahasannya kita di tentang pencegahan diabetes sejak dini ini. Mungkin dari teman-teman juga bisa bisa nonton video ini tuh dari awal sampai akhir, bener-bener dari awal ya guys, jangan sampai kalian skip, nggak mau tahu, pokoknya jangan sampai di skip gitu gak sih Mas? Nah, mungkin dari Mas Iqbal sendiri nih sebagai bintang tamu pada podcast PPN kali ini, Ya. ada nggak sih Mas harapannya buat Hima Pendidikan Profesional ke depannya gitu? Oke. Mungkin untuk pesen dulu ya. Iya, boleh. Ya, karena nanti podcast kita ini, video kita ini akan dikonsumsi oleh terutama mahasiswa keperawatan. Iya, benar. Ya, jadi supaya supaya teman-teman adik-adik nanti supaya lebih aware ya akan hal ini gitu kan. Jadi benar-benar akan memprotek dirinya sendiri, mungkin keluarganya juga, orang tuanya. Seperti itu. Mungkin untuk harapannya untuk Hima ya. Iya. Untuk Hima ke depan mungkin saya apresiasi ya, terutama untuk podcast seperti ini gitu kan. Maksudnya adalah kita ini selain kalian sebagai aspirasi mahasiswa, kalian juga bisa memberikan informasi untuk mahasiswa. Oke. Gitu kan. Kalian bisa memberikan ilmu ya kan, ilmu juga untuk mahasiswa. Sharing-sharing lah ya. Sharing gitu kan. Saya sangat apresiasi, bagus ya. Semoga kedepannya proker yang sudah ada dan proker yang sekarang lagi dijalankan semoga tetap terus berjalan ya, Amin. dan semoga ke depan ada inovasi-inovasi terbaru dari adik-adik Hima. Ya, makasih nih Mas, udah meluangkan waktunya juga, udah hadir di sini. Atau mungkin Mas Iqbal mau sedikit kasih salam-salam nih buat teman-teman angkatannya. Kan Mas Iqbal juga alumni. Gitu. Mungkin nanti dari alumni kita, dari Mas Mbak yang di atasnya saya sama Atia itu pada nonton gitu kan. Wah, gitu. Salam ya. Iya, boleh. Salam untuk alumni angkatan 1 D4 Gadar ya, teman-teman angkatan 1 tahun 2014 yang lulusnya tahun 2015 ya, semoga kalian semua sehat, bahagia selalu. Amin. Ya, oke Mas Iqbal, makasih banget udah ngeluangin waktunya, udah hadir bersama kita di tengah-tengah kita di podcast PPN kali ini. Benar banget. Nah, tentunya podcast PPN juga gak bakal berhenti dong di episode kali ini aja. Nggak Buat dong. teman-teman, benar. Buat teman-teman jangan lupa dan selalu tunggu tayangan-tayangan dari podcast PPN selanjutnya. Nah, tentunya dari aku Sherly Dan aku Atia. pamit undur diri. See you. Bye. body on the night coming, and we're
out of 10. I should fuck her in the